Hai teman-teman, what today is Friday. Balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku bakal jadi guide kalian lagi. Kalau di video sebelumnya aku udah sempat buatin kalian itinerary pergi ke Bali, dan di sana aku udah suggest kalian untuk mengunjungi beberapa tempat di Bali. Hari ini lagi-lagi aku bakal buatin kalian itinerary backpacking. Tapi untuk spot-spot di video kita kali ini tuh lebih kepada pulau-pulau yang ada di Bali. Jadi itinerary-nya ini termasuk Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan juga Nusa Ceningan. Sebelum mulai videonya, pastiin kalian udah klik subscribe dan like videonya kalau video ini membantu kalian, dan share ke teman-teman yang kalian mau ajak untuk liburan bareng ke Bali. So, sekarang kita langsung aja lanjut ke videonya. Nah, kalau di video sebelumnya itinerary yang aku kasih itu untuk 4 hari, di video kali ini itu itinerary yang aku buatin adalah untuk 3 hari aja. Hari pertama aku akan bawa kalian langsung ke Pulau Nusa Penida. Di Pulau Nusa Penida ini itu banyak banget objek wisatanya. Dan untuk masuk ke objek wisata yang kalian datangin di Pulau Nusa Penida ini belum ada yang berbayar. Jadi pulau ini tuh tepat banget untuk kalian datengin sebagai wisata backpackeran. Jadi umumnya untuk pergi ke Nusa Penida ini kalian harus memakai boat. Jadi belum ada jalan raya ataupun pesawat terbang untuk pergi ke sana. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai helikopter mungkin bisa ya. Nah, di hari pertama ini aku bakal buatin itinerary yang lebih singkat. Untuk nyebrang dari Bali ke Pulau Nusa Penida, kalian bisa memilih boat-boat dari berbagai tempat. Salah satunya adalah boat yang berangkat dari Sanur ataupun dari Benoa. Dari tempat-tempat ini, kalian bisa memilih memakai fast boat untuk menyeberangnya. Nah, harga yang ditawarkan kalau misalnya kalian mau memakai fast boat ini, itu mulai dari 100 ribuan per orang per way. Tapi karena temanya backpacker nih, kalau misalkan kalian mau menghemat budget, kalian bisa pergi ke daerah Padang Bay dan cari public ferry dari sana. Untuk budget public ferry ini sendiri itu lebih murah, yaitu 30.000 per orang per way. Tapi perbedaan public ferry dan fastboat ini tentunya dari lama nyebrangnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai fastboat itu paling sekitar 45 menitan dari Bali ke Nusa Penidanya. Kalau misalnya kalian naik public ferry itu bisa sampai 1,5 jaman. Nah, ini juga tergantung seberapa lama mereka mengisi penumpangnya. Karena public ferry ini akan jalan ketika penumpangnya udah penuh. Jadi mereka akan mulai mengisi penumpang dari jam 9 pagi, dan kalau misalkan penuh baru jalan. Nggak ada jadwal tetapnya. Tapi kalau misalnya kalian mau pergi naik fastboat, itu ada schedule-nya, penuh nggak penuh, mereka akan langsung berangkat. Nah, untuk fastboat ini sendiri banyak banget company yang menawarkan, dan keberangkatannya dimulai dari jam 7 pagi sampai terakhir jam 4, jam 5 sorean. Sesampainya di pelabuhan di Nusa Penida, kalian bisa nyewa motor. Untuk transportasi di sini, itu aku akan suggest kalian untuk nyewa motor aja daripada kalian nyewa mobil, walaupun kalian perginya itu mungkin berempat sampai berlima orang, karena untuk akses maupun jalan di Nusa Penida ini itu jauh lebih cepat keliling-kelilingnya pakai motor. Untuk spot pertama di hari pertama ini, kalian bisa langsung menuju ke ikon Nusa Penida, yakni Kelingking Beach. Nah, siapa sih yang belum tahu Kelingking Beach ini kan? Kalau misalkan kalian foto dari atas, kalian bisa dapat foto-foto yang kayak gini. Nama spot ini Kelingking Beach, tapi beachnya mana noh? Jadi beach dari Kelingking Beach ini itu ada di bawah banget. Jadi kalian mesti nurunin anak tangga yang lumayan terjal dan banyak untuk sampai ke pantainya. Tapi memang pantainya ini sendiri lumayan virgin dan sedikit orang yang mau atau berkunjung sampai ke bawah sana. Jadi memang bakal berasa kayak private beach. Tapi aku nggak saranin banget nih kalian untuk turun ke bawah, karena untuk turunnya aja itu kalian bakal memakan waktu sekitar 30-45 menitan. Nah, turunnya aja udah problem nih, apalagi untuk balik ke atasnya. Kalian pasti akan memerlukan tenaga dan memakan waktu yang sangat lama, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian mau ikutin itinerary ini, sebaiknya kalian menyimpan energi kalian dan langsung lanjut aja ke tempat berikutnya, yaitu Angels Billabong dan Broken Beach. Kedua spot ini itu deket banget satu sama lain,
Tapi aku mau menghimbau kalau misalkan kalian pergi ke Angels Billabong, walaupun kalian nggak mandi sampai turun ke bawah batu-batunya itu, kalian mesti tetap harus menjaga keselamatan kalian karena udah ada beberapa kejadian yang terjadi di sini karena beberapa turis itu tidak mematuhi protokol kesehatan, protokol keamanan di sana. Jadi pastiin kalian melihat batas-batasan di mana kalian bisa foto dan di mana kalian tidak semestinya foto kalau misalkan kalian pingin pergi ke Angels Billabong ini. Jadi selalu travel safe teman-teman. Terus kalau misalkan kalian masih punya waktu nih, kalian bisa pergi ke Crystal Bay. Nah, sunset di Crystal Bay ini tuh bagus banget. Dari 2 spot yang tadi ke Crystal Bay itu kalian akan memakan waktu 30-45 menitan. Jadi kalian bisa hitung-hitungan nih dan perkirain lagi berapa lama kalian mesti spend di each spotnya. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian nggak nyampe atau nggak keburu pergi ke Crystal Bay ini, karena di keesokan harinya itu masih ada waktu yang cukup panjang kalau misalkan kalian pingin pergi ke Crystal Bay ini. Karena di hari kedua kita bakal pergi ke sisi lain dari Nusa Penida ini. Di hari kedua ini, itinerary kalian akan mulai lebih pagi. Jadi aku akan saranin kalian bangun lebih pagi dan bangunnya itu subuh. Kalian bisa berangkat dari jam 5, paling lambat banget jam 6 pagi. Kalau misalkan kalian bisa bangun pagi dan berangkat lebih pagi, itu kalian bisa dapetin sunrise di spot kita yang pertama, yaitu Thousand Island atau Pulau Seribu. Di sini itu bagus banget sunrise-nya dan kalian bisa dapetin foto-foto kayak gini. Setelah ke Thousand Island ini, kalian bisa berkunjung ke Atu Beach yang memang berada di sebelahnya banget. Nah, kalian bisa take your time di sana, foto-foto yang bagus dulu. Baru lanjut ke spot yang selanjutnya, yaitu Rumah Pohon. Nah, perkiraan aku nih, kalau misalkan kalian gak terlalu lama ngambil foto-fotonya, kalian bisa sampai di Rumah Pohon ini sekitar jam 2 atau jam 3 sorean. Jadi kalian masih punya waktu kalau misalkan kalian mau main-main lagi ke Crystal Bay yang kemarin mungkin kalian belum dapat kunjungin. Tapi kalau enggak, kalian bisa spending waktu lebih lama di spot-spot tadi dan ngambil foto-foto yang lebih bagus. Sebelum kita ngelanjutin trip kita yang esok hari, karena kita bakal pindah dari Pulau Nusa Penida ke Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Jadi di hari ketiga dari Pulau Nusa Penida ke Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan ini, kalian bisa ngambil yang namanya public boat lagi. Jadi public boat ini akan berangkat dimulai dari jam 9 pagi dan akan berangkat ketika penuh. Aku saranin sih kalian udah nyampe di pelabuhan itu jam 9 pagi agar kalian bisa ngambil boat yang berangkat paling awal. Nah, selesai nyebrang, kalian akan diturunin di Yellow Bridge nih. Untuk bepergian di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan ini, aku saranin juga kalian nyewa motor. Dan spot yang paling pertama yang kalian bisa datengin adalah Yellow Bridge, karena memang kalian turuninnya di sana ya. Ini juga adalah salah satu ikon yang terkenal di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Terus kalian bisa langsung aja deh nyebrang ke Nusa Ceningan ke spot yang paling aku favoritin banget, yaitu Blue Lagoon. Kalau misalkan kalian nggak dapet nih spot ini, karena saat aku berkunjung terakhir itu ada pembatas atau pagar-pagar yang menghalangi kalian untuk langsung lihat Blue Lagoon-nya. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngeliat nih Blue Lagoon-nya itu, kalian bisa nanya ke penduduk-penduduk lokal. Setelah puas foto-foto di sana, kalian bisa lanjut nih ngafe atau nyari makan siang di kafe-kafe di Nusa Ceningan. Karena di jalan dari Blue Lagoon ke Nusa Lembongan ke spot yang ntar kita bakal kunjungin, itu kalian bakal ngeliat kafe-kafe yang bagus di pinggir jalan dan kalian bisa foto-foto di sana dulu. Setelah itu kita nyebrang lagi ke Nusa Lembongan dan sekarang kita bakal pergi ke Devil Stairs. Di Devil Stairs ini juga kalian mesti hati-hati ya teman-teman, karena sama seperti Angels Billabong tadi, ombak di Devil Stairs ini juga nggak bisa diperkirakan. Jadi kalian harus bener-bener mematuhi protokol keamanan yang udah ada di sana. Setelah itu kalian bisa pergi ke Dream Beach.
Memang spot di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan ini itu nggak terlalu banyak, dan kebanyakan itu spotnya berupa pantai-pantai. Jadi selain pantai-pantai yang tadi, ada Mushroom Bay, Pantai Junggut Batu, dan lain-lain. Dan kalian juga bisa berkunjung ke hutan mangrove untuk foto-foto. Kedua pulau ini tuh adalah pulau yang kecil-kecil banget, dan jarak satu spot ke spot yang lain tuh deket banget. Jadi untuk tur di kedua pulau ini, kalian bisa selesaikan dalam waktu yang singkat, palingan cuman setengah harian doang. Jadi kalian bisa ambil boat di jam 5 sore untuk balik langsung ke Bali, atau kalian bisa bermalam di Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan, itu tergantung pilihan kalian. Itu aja itinerary yang aku bagiin hari ini. Semoga kalian bisa ngikutin itinerary ini untuk trip kalian nextnya ke Bali. Dan seperti biasa, ini dia rincian biaya yang mesti kalian keluarin kalau misalkan kalian mau ngikutin itinerary aku ini. Ini nggak termasuk sama transportasi ataupun akomodasi ya. Untuk boat kalian bisa siapin budget segini, dan segini untuk sewa motor perharinya. Untuk akomodasi di Nusa Penida dan juga Nusa Lembongan itu biasanya mulai dari harga 250.000 per malamnya. So itu dia video aku buat hari ini, semoga kalian suka. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Have a great day all. Bye-bye.